إنه ملائكة الذين من شركة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه من شركة أهله كنت مع الملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على المأمون على المأمون الفهم المفهوم وسلم وأمر إذا سيكون فيكون اللهم صل على المأمون والفهم المفهوم وسر الكاف والنون إذا سيكون فيكون اللهم صل على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون إذا سيكون فيكون اللهم صل على المأمون على المأمون والفهم المفهوم وسر الكاف والنون وأمر إذا سيكون فيكون اللهم صل على المأمون على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون إذا سيكون فيكون اللهم صل على المأمون والفهم الثاني قبل المأمون والفهم المؤمن والمأمون والفهم والفهم والكاف والدالة سيكون فيكون اللهم صل على المأمون والفهم Nun. Tangkel sana apa makin? tangkel petok tangkel المأمون والفهم والكاف وأمر إذا أراد سيكون فيكون اللهم صل على المأمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون وأمر إذا أراد سيكون فيكون اللهم صل على المأمون العلم المضمون والفهم المكمون وسر الكاف والنون وأمر إذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في رب مزيدا يا ربنا كالحمد كما ينبغي سلطانك اللهم صل على نور الأنوار الأسرار وديك يا رب الرسام سيدنا محمد المختار وعلى هذا الصحيح عدد الجليل Soal Tis'a Ashar Pelajaran yang ke-19 Soal Tis'a Ashar Pelajaran soal yang ke-19 Ma ilmu nawakid Ma ilmu Oke. Ma ilmu nawakidi wan naqaid. Apa ilmu nawakid itu degradasi penurunan kualitas wan naqaid dan kontrasiksi atau pertentangan. Apa itu ilmu nawakid dan naqaid? Jadi ilmu nawakid dan naqaid ini huwa ilmun alladhi yadrusu fitan wal mir. Oh nga nung kubib tinapuroy nga. Bedal Quran ite moran na saben mo ayat ora kia ka umi najunan ki puto ki. Quran apa? Al-Quran. Panjang. Sile kala. Muntak puto. Muntak puto itu yang kuyak di nala sakali boleh. Mun puto tapon mangkin. Saya. Ilmu nawakid. Fikhun al-nawakid wa nasbul sebutan fikih tentang nawakid. Nawakid wal naqaid wa asbul fitan. Yaitu huwa ilmu al-ahadul furu' ilmu tawagayurat, yaitu ahadul furu' salah satu cabang-cabang dari ilmu mutagayyirat. Dan nawakid ada nawakid lugatan secara bahasa jam'un nakid. Nawakid adapun nawakid lugatan secara bahasa Mun puto peta langsung. Muntak puto. Mun puto. Kento? Iya, berkiraan. Napa? Berkiraan rajin dulu. Kento? Berkiraan betul. Betul. Ang cerita kiwan. Oke. Kita apa andi balik kan? Tombongnya. Beda. Tentang itu mah. Jadi ilmu nawakid apa sekarang pengertiannya dari nawakid itu sendiri. Lugatan secara bahasa itu jam'un nakid. Jadi nawakid itu secara bahasa adalah jamak dari nakid. Nakidun nawakid, jamak taksirnya.
Ma'khudun min naqada. Jadi dari kata fi'il madinya naqada yang kudu. Naqada yang kudu. Jadi nawaqid itu isim mufradnya adalah nakidun. Nakid artinya menakid orang menghilangkan. Menghilang. Ma'khudun terambil dari naqada, menghilangkan yang kudu telah menghilang. Naqada telah menghilangkan yang kudu menghilang. Wa huwa ma'al yazilu syai'a min asli, yaitu sesuatu yang yazilu menghilangkan asla. Asya sesuatu min asli dari asalnya. Jadi sesuatu yang dapat menghilangkan dari pokoknya itu ada disebut nakid. Nakid. Itu dalam istilah bahasanya, sejarah bahasa. Jadi kalau menghilangkan akarnya itu sesuatu yang merusak akar itu, maka itu disebut dengan nakid. Istilah apa dalam istilahnya? Istilah dalam istilah fikih tahura di sini, istilah nakid itu adalah ismun, suatu nama. Likulli ma yanqusu al-ura fi hukm al-ilm wal amal wal qiyam wal thawab al-islam. Iman wal ihsan bi awamil fitan wal mutlaqin. Pengertiannya adalah ismun, nama, likullin, setiap ma, sesuatu yang kudu yang merusak, ya merusak, yang kudu atau menghilangkan ura. Ura ini kak simbol-simbolnya, simbol fil hukmi dalam hukum, bidang hukum, wal ilmu dan ilmu, wal amal dan amal perbuatan, wal qiyam dan nilai-nilainya, wa thawabil Islam dan sawabitil Islam, sawabitil resolusi Islam, wal iman wal ihsan. Bi awamil fitan, sebab awamil masuknya faktor-faktor fitnah itu sendiri, faktor penyebab fitnah. Awamil fitnah itu faktor yang menyebabkan fitnah, pemudilah dan misalkannya. Misalnya kama asara latun kada ul Islam urwatan kullama nukidat sabat an-nas bidaliyah fa awalun hanakul hukmu wa akhirun as-salat. Dalam Musnad Imam Ahmad mengatakan latun kadanna urwatan, benar-benar akan benar-benar akan dicabut ural Islam, simbol-simbol Islam itu urwatan, satu simbol ke simbol yang lain. Kullama nukidat, urwatan, setiap kali itu tercabut ini sudah terhilangkan satu simbol itu, syabakat naswid, orang-orang akan bergantung kepada berikutnya. Lagi awalhunna naqdan fil hukmi, pertama yaitu dalam masalah hukum, wa akhirunna salat, dan akhirnya salat. Jadi misalnya pertama dimulai dari naqdul hukum misalnya di zaman pertama mulkul adud. Jadi naqdul hukum ini kan terjadi di naqdul hukum pertama kali terjadi di zaman mulkul adud, mulkul awal asani. Yang pertama mulkul adud awal itu kerajaan Bani Umayyah. Itu terjadi naqdul hukum, terjadi degradasi kualitas dari hukum itu sendiri. Jadi hukum itu berubah, yang asalnya sistemnya musyawarah diubah sama mulkul adud menjadi sistem kerajaan, menjadi sistem kerajaan, menjadi turun-temurun di model kerajaan. Maka itu terjadi naqdul hukum. Nah, tidak lewat pemilihan secara musyawarah, bukan demokrasi, beda dengan demokrasi. Musyawarah dengan demokrasi berbeda, Bud. Kalau demokrasi memakai partai politik, tapi kalau musyawarah memilih tapi tanpa ada pembinaan politik. Jadi musyawarah itu musyawarah demokrasi. Kalau demokrasi pakai kepentingan politik, Bud. Keterangan kalau demokrasi. Cukup. Iya. Maksudnya ini kan nanti. Iya. Pan. Jadi kalau demokrasi itu menggunakan partai politik. Kalau yang musyawarah kadang tanpa menggunakan partai politik, namun untuk kepentingan memilih. Di situ perbedaannya. Di sini kemudian naqdul hukum itu tersendiri terjadi di zaman mulkul adud. Yang pertama itu Bani Umayyah. Maka kemudian
di situ kaum muslimin mulai bergantung pada nakdul ilm, kepada ilmu, berpegang pada sumbu-sumbu ilmu. Oke. Berfokus kepada sumbu-sumbu ilmu. Sampai di akhir zaman terjadi nanti nakdul ilmu terakhir. Di zaman Husainiyah nih kan, setelah hancurnya Turki Utsmani, terjadi kehancuran khilafah Bani Utsmaniyah, terjadi nakdul ilmu. Jadi degradasi kualitas ilmu itu sendiri menurun. Orang sudah belajar ilmu tanpa adab, orang belajar ilmu tanpa guru. Itu terjadi nakdul ilmu dalam masalah keilmuan, wal etikot dan etikot. Etikot di sini keyakinan berkurang. Kemudian terjadi juga nakdul amal. Nakdul amal di sini apa? Degradasi kualitas amal berkurang. Kalau orang dulu bisa menghatamkan Quran sampai dalam bulan Ramadan, sampai ada yang mengatakan 60 kali, orang-orang terdahulu mereka bisa beramal soleh itu luar biasa, ratusan rakaat. Tapi kemudian di akhir zaman mengalami nakdul, penurunan kualitas itu sendiri, sehingga orang beramal itu mulai malas beramal soleh. Kecenderungannya untuk beramal soleh bermalas-malasan, beda dengan dahulu itu mengalami nakdul dalam nakdul amal. Kemudian nakdul alaqatus syariah. Nakdul alaqatus syariah di sini penurunan kualitas dari alaqah syariah itu, hubungan dengan syariat. Jadi yang berhubungan dengan syariat itu mulai merenggang. Jadi hukum-hukum syariat mulai dijauhi. Orang sudah malu untuk berpakaian syariat. Orang sudah menjalankan sunnah mulai berkurang. Sunnah memakai siwak, menggunakan sholat mencontoh-contoh sunnah Nabi sudah mulai berkurang, mengalami nakdul alaqatus syariat itu sendiri. Kemudian nakdul qiyam di sini akhlak di sini. Jadi nakdul qiyam atau nilai akhlak itu sendiri. Jadi semakin hari kualitas akhlak itu mengalami penurunan. Orang generasi terdahulu mereka akhlaknya luar biasa walaupun secara keilmuan kadang kurang namun mereka dalam akhlak mereka luar biasa dalam menjaga akhlak apa. Namun generasi berikutnya mulai menurun, mengalami nakdul qiyam ini akhlak, penurunan dari kualitas akhlak itu sendiri. Di situ makna dari nakdul itu, jadi nakdul. Termasuk terakhirnya akhirnya nanti sholat. Setelah itu hanya terakhir adalah masalah sholat. Jadi orang sudah banyak mengentingkan sholat, melalaikan sholat. Sholat kadang meremehkan sholat. Orang meremehkan puasa. Di bulan Ramadan sudah banyak yang mulai meninggalkan, sengaja terang-terangan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Itu terjadi nakdus saum sini, pengurangan dari gratis nakdus saum itu sendiri. Di akhir zaman terjadi banyak nakdus zakat. Nah, itu bagian dari ilmu dari nawaqid ini. Kemudian kita mengajar kepada an-naqaid. Naqaid ini adalah lugatan sejabaikah jam'un nakid, jamak dari nakid. Nakid ini beda dengan nakid. Kalau yang tadi pertama nakid menghilangkan, kalau nakid ini adalah membedai, penentangan dari kata jamak. Ma'hudun dalam min sigat mufa'alah, dari sigat mufa'al naqada yunakidu, menentang, saling menentang. Naqada yunakidu, saling menentang. Aija'a, sesuatu hal yukhalifu yang berbeda maklum, wa yu'aridu, dan menentangnya. Jadi ada sesuatu yang dia punya pendapat yang menentang sesuatu yang telah baku. Sesuatu yang telah dibakukan kemudian ditentang, jadi kontradiksi, jadi pertentangan itu. Wa amma fi istilah fi kitaulat abun dan istilah fakat ismun isim likulli mauqufin, yaitu untuk setiap sikap.
didin yang bertentangan. Jadi nama untuk setiap suatu sikap didin yang bertentangan yasduru yang muncul, yang berasal atau muncul min fardin dari perorangan, individu, au jama'atin atau suatu kelompok, yuhaliful amal yang membedai amal syariah asyaidah yang telah baku. Jadi dia punya sikap yang menentang baik perorangan maupun kelompok yang menentang dari amalan yang sudah baku. Wayati dan datang bididi dengan penentangannya itu bidalil munakidin, dalil yang munakid yang menentang, au fahmin mu'alid atau pemahaman yang menolak, pemahaman yang menghadang. Nama sebagaimana urida yang tadi diriwayatkan fil hadis layak yani alan nasi zamanun, akan benar-benar akan datang al nasi atas seorang orang zaman, suatu zaman yukadibu fi sodik, yukadibu akan dianggap bohong di dalamnya as-sadiq, orang yang jujur. Jadi orang yang jujur itu maka dianggap pembohong. Setiap orang yang berbuat jujur, jadi orang-orang yang jujur, yang soleh, maka mereka adalah pembohong, akan dianggap pembohong. Wa yusaddiqu fil kadhib, dan akan dianggap jujur, akan dia benarkan di dalamnya al-kadhibu, para pembohong. Jadi seorang pembohong itu akan dianggap orang yang jujur, dibalik, terjadi kembalikan. Yuhayinu fil amin, akan dihianati dalamnya al-amin, orang yang dipercaya. Jadi orang yang punya amanat itu dihianati. Banyak orang yang amanah itu kemudian dihianati. Yuhayinu fil amin, orang yang punya amanat itu dihianati. Wa yu'tamu fil khaun, akan diberikan amanat. Al-khaun, al-khaunu, para khaun, nika al-khaun, orang yang